Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma hdina wa kullana waliya wa mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna wa qad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu nisful ibadah. Al-hadis. Kaum muslimin rahimakumullah, diiringi dengan anugerah Allah sebagai rahmat Allah. Air yang turun dari langit itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Apa yang kami turunkan yaitu air, kata Allah, dari langit sebagai rahmat bagi umat manusia dan sebagai keberkahan bagi umat manusia. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada pagi hari ini kita bisa mensyukurinya sebagai hamba Allah yang iman, hamba Allah yang takwa, bisa berterima kasih kepada Allah dengan membuktikan hati kita selalu mengingatnya, dengan membuktikan lisan kita selalu menyebutnya, dengan membuktikan anggota badan kita selalu bergerak di jalannya, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat wajah beliau, tidak melihat daripada amalan langsung beliau, tapi tidak mengurangi kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapan kita walaupun tidak berjumpa di dunia, semoga dalam mimpi kita bisa berjumpa, dalam hidup kita bisa berjumpa, dan nanti di yaumul qiyamah bisa berjumpa dengan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus tuan rumah daripada program ini yang wasilah beliau mengundang kepada kita bisa hadir ke tempat ini yang saya hormati. Mudah-mudahan sahibul bait, keluarga besar dari dua belah pihak kalau hadir dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para tamu undangan, wabil khusus ketua DKM masjid yang hadir beserta para asatidnya, Bapak Ustadz Mukhtar, Bapak Ustadz Rani, ataupun yang lain yang saya hormati, pengatur waktu, pengantar acara, aparatur pemerintahan yang mewakili atau yang hadir, tak lupa tim hadrah, generasi kita, harapan kita yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya yang hadir beserta keluarga yang ada di rumah senantiasa ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khususil khusus kedua insan calon mempelai. Ini lakinya dari sini ya? Hah? Oh, perempuan dari sini. Oh, Neng Repli. Hah? Oh, Mas Repli. Bunda. Ya, mudah-mudahan lah insan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangannya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena intinya kita hadir ke sini adalah diundang untuk membantu doa utama kedua orang tuanya.
Nah, doa bantuan adalah kita yang hadir, karena doa itu adalah muhul ibadah. Saripatinya ibadah adalah doa. Maka kita gelontorkan doa kita supaya benar-benar ini dua insan dalam menghadapi menjalankan bahtera rumah tangga yang benar-benar sakinah, artinya tenang jiwanya. Karena sudah dapat pasangan, tenang jiwanya, ya, tentram jiwanya. Baru muncul tuh dari ketenangan itu mawaddah. Benar-benar cintanya yang tadi sudah dihadirkan oleh Allah dalam hatinya terus berulang-ulang Allah tumbuhkan kembali. Tak ada jenuhnya. Melihat pasangannya itu tak ada jenuhnya. Saling memandang, saling menggarap rumah tangganya, tidak ada bosannya. Kenapa? Karena ada kecintaan. Lalu muncul yang ketiga adalah warahmah, artinya kasih sayang. 3 poin inilah yang benar-benar harus dijaga dan selalu mohon kepada Allah. Itu kan. Karena ini adalah modal. Kalau ini tidak ada, tidak sedikit dalam rumah tangga yang kemarin rumah tangga besoknya sudah datang ke KUA kembali. Itu bukan nambah, tapi malah cerai. Tidak sedikit. Kenapa? Karena 3 komponen tadi sudah sakinahnya hilang, mawadahnya hilang, warahmahnya hilang. Akhirnya putus. Akhirnya banyak janda. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya banyak duda. Ini yang harus dijaga, dihilangkan. Ada konsep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 poin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana 3 poin ini ada di dalam jiwa kita, maka akan menemukan lezatnya iman, manisnya iman, tentramnya iman. Manisnya iman akan bisa dirasakan. Apa yang pertama? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintai segala-galanya daripada keduanya. Jadi dinomor satukan Allah dan Rasulnya. Mau melangkah sudah didasari karena Allah, karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinomor satukan segala-galanya. Dinomor satukan. Kita mau berangkat ngaji, yang diingat karena ini perintah Allah. Berangkat kerja, ini juga perintah Allah. Maka akhirnya nikmat, karena selalu dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirnya di sini seolah-olah di tengah-tengah kita dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nikmat, walaupun ngaji 1 jam, 2 jam sampai 5 jam, nggak terasa capek. Karena ada kenikmatan, ada kelezatan dalam hati. Tapi kalau sudah tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada Rasul dalam hatinya, dalam jiwanya, jangankan 1 jam, baru ratib 5 menit, kaki sudah diangkat ke kanan, sudah geser ke kiri, cari pintu yang rapat supaya dibuka cepat mau loncat. Kenapa? Gelisah. Jadi kelihatannya gelisah di majlis ini, gelisah. Kenapa? Karena tidak ada Allah, tidak ada Rasul dalam jiwanya. Beda dengan orang yang sudah ada Allah, sudah ada Rasul dalam jiwanya, selalu dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulnya. Enjoy, nikmat. Malah minta ke panitia, yang lama aja ngajinya sampai asar, biar Ustaz mah ngomong baik, aing mereka taang we gitu. Muslimin rahimakumullah. Jadi yang dinomor satukan adalah Allah dan Rasulnya. Neng, gelis, si Anya ada nggak? Ada juga. Alhamdulillah. Aa anu kasep neng yang cantik dinomor satukan Allah. Apalagi kita mau berangkat menunaikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Harus nomor satukan dulu Allah. Nomor satukan dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, akan mendapatkan kelezatan iman, manisnya iman. Orang mencintai sesuatu berarti mencintai selain Allah dan Rasulnya.
La yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillahi, kecuali mencintainya karena Allah. Karena Allah. Pandangan pertama sudah didasari karena Allah. Pandangan kedua, ketiga terus didasari karena Allah. Bosan tidak? Tidak bosan. Walaupun sudah nenek-nenek, udah keriput, giginya sudah opong, seneng be, ngelihat senang. Walaupun agak enak juga sedikit. Berarti belum lurus hatinya, belum merasakan lezatnya iman. Ya sekarang, waduh kan sekarang masih remaja, masih sedang-sedangnya. Apalagi nafsunya kadang lebih gede sebelum akad. Gede. Karena sudah dibarengi yang pihak ketiga. Kesatu, ada calon mempelai laki-laki. Kedua, ada mencalon mempelai wanita. Ketiga, ada calon-calon penghuni neraka. Ini hati-hati. Kadang-kadang suka merasuki. Gitu. Maka oleh karena itu dijaga semuanya dengan mendasar karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, rindunya karena Allah, niat rumah tangganya karena Allah, dan didasari kalau sudah karena Allah berarti melahirkan keikhlasan, bersih bening hatinya. Dan calon-calon penghuni neraka setan laknatullah paling anti, paling soak, dia gak mau mengganggu dan tidak akan mampu menggoda orang-orang yang didasari dengan ikhlas. Tidak akan. Setan tidak akan mampu. Kan jadinya begini, la ugwiyanahum ajmain. Kami akan memalingkan umat manusia turunan Nabi Adam semuanya supaya sesat. Itu janji iblis di hadapan Allah. Kami akan palingkan semuanya. Bagaimana keturunan-keturunan Adam ini biar selalu maksiat dan maksiat. Tidak ada saat pun kecuali hanya maksiat. Itulah keinginan iblis, keinginan setan. Maka dia kalah. Kami katanya tidak bisa memalingkan orang-orang dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Ternyata kalahnya setan dengan orang yang ikhlas. Maka neng kasep gelis, tolong tanamkan saling mencintai yang didasari karena Allah. Insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau didasari dengan sesuatu yang dicintai, cintanya karena Allah. Ini yang paling penting. Maka kadang Amil atau Naim suka mengingatkan, luruskan ya. Ada kalimat tashihun niyah. Apa itu tashihun niyah? Adalah memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Ketika ijab dan qabul, ketika ijab berarti ijab adalah wali, qabul Anda sebagai calon pengantin harus betul-betul ketika qabiltu atau saya terima nikah dan kawinnya, pas kalimat saya terima, disitulah luruskan niat kita. Apa niat ibadah? Apa niat kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ibadah ditanamkan karena an-nikahu nisful ibadah. Nikah ini adalah sebagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan rasa lezatnya iman adalah ayyukariha, dia membenci ayya'udal kufra, kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyukdaba finnar. Kata Rasulullah digambarkan seperti dia bencinya ketika dia mau dilemparkan ke dalam api. Siapa orang yang mau dilempar ke api? Kan gak ada. Justru api membara dipadamkan. Artinya bagaimana supaya kita terhindar daripada sifat kubur, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan. Seolah-olah kita bencinya bagaimana badan kita, jiwa kita akan dibakar oleh api neraka atau dilemparkan ke dalam api neraka. Ini wanti-wanti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam rumah tangga ini, untuk menjaga keutuhan iman kita, untuk menjaga daripada keturunan kita, supaya keturunan kita ini terhindar daripada api neraka, sehingga ada rumah tangga, itu ada pernikahan,
pernikahan ini adalah solusi dari Allah bagaimana menyalurkan biologisnya manusia yang sudah dianugerahkan oleh Allah supaya ada pasangannya masing-masing, disalurkan kepada pasangan masing-masing sehingga dirinya terjaga, jiwanya terjaga, dan juga keturunannya pun juga terjaga. Seperti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terjaga keturunan beliau, sangat terhormat keturunan beliau karena dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata kerang yang ada di lautan, yang ketika musim hujan dia naik ke permukaan laut, ketika hujan turun, dia terbuka tuh kerang tersebut, cari minum, padahal banyak air laut ya, tapi minumnya minta air hujan karena sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya setelah minum turun kembali ke dasar lautan, sehingga di dasar lautan bertahun-tahun itu air hujan ngendap di dalam kerang tersebut sehingga menjadi batunya menjadi berlian, yang disebut intan berlian. Sekarang kan banyak yang istilahnya produksi atau ternak daripada kerang tersebut yang disuntikan air hujan lalu ditaruh di dasar lautan sehingga banyak mutiara-mutiara yang menjadi hiasan bagi umat manusia. Begitu pula keturunan yang baik. Maka kan Allah mengatakan walladzi ja'ala minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Artinya bahwa manusia ini diciptakan daripada air yang bening, air yang suci. Maka air inilah jangan dikotori, jangan dicampuri dengan hal-hal yang lain. Harus air yang benar-benar halal. Kalau misalkan keturunannya pengen keturunan yang baik, maka air yang ngalir pun juga yang pindah dari suaminya ke istrinya itu harus air yang benar-benar ma'an tahura, air yang disucikan dan air yang halal. Kalau seandainya air ini, tahu air gak Tong? Udah ngeres banget mana? Air, maka insya Allah akan melahirkan durriyatan thayyibatan. Durriyatan thayyibatan. Keturunan yang baik, solihatan, yang solih. Tapi kalau airnya ini campur aduk, kan air mah suci, iya suci, tapi sumbernya beli air diminum, tapi duitnya ladang korupsi, ya otomatis nanti kalau itu air jadi, anaknya senang korupsi. Kalau air ini ladang gak jelas, ladang lendir, gak jelas. Kan di Pangkalan banyak yang jualan lendir. Naudzubillah, jangan sampai ada. Mudah-mudahan doakan supaya habis terkikis dan mereka sudah kembali kepada Allah. Hati-hati air tersebut ngalir, nanti anaknya juga senang ngejualin lendir. Naudzubillah min dzalik. Maka pernah seorang teman nanya ke seorang habib yang luar biasa kasapnya. Bib, tolong doain biar anak saya jadi anak yang saleh dan soleha. Apalah sudah habib? Tidak cukup dengan doa katanya tahu. Masa iya? Perhatikan dari mana sumber makanan yang dimakan oleh kita, yang dimakan oleh istri kita. Dari mana sumber minuman? Harus jelas halalan thayyiban, maka insya Allah akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Ini yang harus dijaga oleh kita. Karena rumah tangga bukan untuk memuaskan nafsu, tapi hakikatnya adalah untuk menjaga keturunan biar menjadi keturunan yang dzurriyyatan thayyibatan. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria. Rabbana ya Allah hab lana, berikanlah kepada kami ya Rabb dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, ai saleh, itu keturunan yang saleh. Ya Allah berikan kepadaku yaitu keturunan yang saleh. Min ladunka, dari sisi Engkau, yang didampingi dengan hidayah dan taufik Engkau, yang diiringi dengan cahaya Engkau, sehingga anak ini menjadi anak yang dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Gitu kan. Sampai-sampai kan dibantah Nabi Nuh alaihissalam mengatakan demikian, diuji oleh Allah Nabi Nuh dengan banjir bandang yang luar biasa. Anaknya sehingga dipanggil-panggil supaya naik ke kapal, malah ngomong tenang ayah, saya masih punya gunung yang bisa saya naiki, saya akan terhindar dari gelombang air yang begitu dahsyat. Tidak anak, saat ini tidak ada satupun yang akan menolongmu kecuali kamu iman kepada Allah dan iman kepada ayah sebagai Nabi Allah. Anaknya tetap aja membantah. Hanya datang gelombang yang dahsyat,
gelombang yang besar. Di satu hadis ditenggelamkan itu Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dia celaka, dia mati di situ. Akhirnya Nabi Nuh berteriak, berdoa kepada Allah, ya Rob, jangan kau tenggelamkan anakku ya Rob, dia adalah anakku, ahliku, keluargaku. Apa jawab Allah? Wahai Nuh, dia bukan anakmu, bukan keluargamu, karena dia tidak digolongkan anak yang soleh. Na'udzubillahi min, dan dibantah oleh Allah. Pangkat Nabi ditolak oleh Allah, mengaku bahwa anaknya karena itu sebagai keluarga, karena tidak soleh, tidak iman kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, tidak mengakui bahwa ayahnya sebagai Rasul, karena Nabi Nuh adalah sebagai Nabi dan Rasul. Akhirnya dibantah oleh Allah, bukan keluargamu, karena dia tidak jadi anak yang soleh. Turunan ini adalah turunan yang benar-benar harus dijaga oleh kita kaum muslimin rahimakumullah. Maka kata Nabi, harus berbobot kita mencari tungkahul mar'ah bi arba'. Nikahi wanita itu dengan 4 perkara, di antaranya kata Rasul. Limaliha, karena hartanya. Lijamaliha, karena cantiknya. Linasabiha, karena keturunannya. Lalu lidiniha, karena agamanya. Padpar bidati, kalibatnya. Maka ambillah yang terakhir. Kalau misalkan yang 3 tidak ada, perhatikan dia turunan dari mana. Yang tadi, kalau dia misalkan keturunan jenderal, keturunan konglomerat dan lain sebagainya, atau keturunan orang-orang soleh agamanya, ambil yang keturunan agamanya yang kuat. Insya Allah dia akan beruntung. Laki-laki tersebut mendapatkan wanita turunan dari turunan yang soleh. Si AA memilih, wah saya mah karena hartanya katanya. Ingat, harta itu tidak abadi, dan harta itu akan lenyap. Kalau nikah karena harta, saya mah pengen cantiknya kata si, karena dia pokoknya di Gria, Limus Asri, dan sekitarnya Pasir Angin, sekitarnya Cilengsi, tidak ada satupun wanita yang cantik, yang indah kecuali dia. Kata hatinya si AA-nya ini. Sehingga jauh-jauh juga datang, apel terus malam Ahad. Mau hujan, mau ada angin puting beliung, enggak, pokoknya enggak takut, karena sudah tanam cinta dalam jiwanya. Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, api akan ku masuki. Silakan baik. Cinta bisa terjadi, namanya sudah cinta. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, orang sudah cinta kepada Rasul, apapun tidak ada yang ditakuti. Pedang di depannya, api yang membara di depannya, ketika sudah Allahu Akbar, tidak ada yang ditakuti, kecuali dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap perang, siap dengan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan wanita. Tapi ingat AA, kecantikan terbatas. Setahun 2 tahun, rumah tangga 3 tahun, punya anak 1, masih lah, alhamdulillah. Punya anak 2, sedikit ya, kata sedikit servis. 3, 4, ampun, ini yang sudah ngalamin ini. Apalagi kurang servis pandemi. Shopping kagak, ke salon juga duitnya kan susah. Ampun, amuradul. Kadang-kadang rumput tetangga lebih indah daripada yang di rumah. Hati-hati ini, hati-hati. Ada salon neraka tadi yang selalu menggoda. Maka kalau hanya kecantikan akan hilang, diganti dengan kekeriputan, kulit yang begitu bening. Tanya tak aki-aki kalau kali coba datang ke rumahnya, tes cek kulit, tanya masa lalunya. Oh Ustaz, tidak ada lagi yang paling indah pokoknya istri abah. Oh benar. Sekarang Mbah, alhamdulillah Ustaz, kalau ada tambah pengen. Modalnya itu modalnya ampun. Ya. Kalau hanya nikah karena cantik, ingat luntur dan banyak wanita yang ditinggalkan. Ya. Gitu. Lalu yang ketiga, keturunannya. Wah, keturunannya jenderal gagah. Calon besan siapa? Waktu jenderal bintang 7. Bintang 7 meliur ya. 17. Tambah liur. Pokoknya mah gagah, bangga dia.
karena punya calon besan jenderal. Oh dia tujuannya ke situ, iya. Pensiun jadi jenderalnya, nggak lelep. Ribu yang tadinya gagah, dikawal terus, perintahnya dilaksanakan terus. Kan kalau sudah pensiun, ampun, sudah jadi rakyat biasa. Hilang. Akhirnya kita nikah kagak jadi. Kalau cuman tujuan kepada turunan yang gagah. Gitu. Makanya yang keempat inilah yang sempurna. Agamanya, kesolehannya, lihat keturunannya, agamanya, sholatnya, cara wudhunya, bermasyarakatnya, akhlaknya, maka insya Allah yang lain yang tiga tadi akan mengikutinya. Kecantikan dengan air wudhu yang dibasuhkan, dengan kebeningan hatinya akan memancarkan aura yang luar biasa istri kita. Insya Allah saya seumur nikah belum pernah beliin bedak sama istri. Cuman kalau nyuruh air wudhu yang suci mas sering diajarin. Alhamdulillah tak pernah bosan melihat istri di rumah. Insya Allah tak pernah bosan. Cuman pengen nambah doang, tak pernah bosan. Tak pernah bosan. Nambah mah menang ya punya. Setuju tak bu? Menang nambah mah boleh, gak apa-apa. Kalau kita ngelarang Quran, Ustaz doraka kufur. Kufur karena di Quran ada perintah. Kalau haram tidak boleh. Punya dua, punya tiga, punya empat. Tidak boleh. Bahaya. Ustaz kufur. Karena sudah melanggar Al-Quran. Itu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasari dengan karena Allah, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah rumah tangga akan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan kata Rasulullah SAW mengatakan begini, miskinun, miskinun, miskinun. Wah, miskin, miskin, miskin. Katanya begitu. Siapa yang miskin? Rijalun atau rajulun laisa lahu zawjatun. Ada seorang lelaki yang dia tidak memiliki istri, walaupun dia sudah kaya raya, kata Rasulullah tetap miskin, miskin, miskin bagi seorang laki-laki yang tidak punya pasangan hidup. Maka buru-buru tong daftar KDKM, misalkan disortir banyak. Kalau ayah di imah gitu, karyawan loba tong, tenang aja. Miskin, miskin seorang laki. Atau kata Rasulullah SAW, miskinatun, 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 imro'atun laisa laha zawjun. Dikatakan miskin, miskin, miskin seorang perempuan yang dia tidak punya suami. Kenapa bisa dikatakan miskin? Bisa miskin iman di situ. Bukan hanya harta yang dimaksud. Apa yang dikatakan miskin iman? Dia lemah imannya sehingga pintu daripada maksiat sangat terbuka. Gitu. Jangan kalian belum rumah tangga, yang sudah rumah tangga juga masya Allah. Itu pintu-pintu daripada kemaksiatan banyak celahnya. Tapi solusi terbaik, kata Rasulullah SAW, buru-buru nikah. Dan orang tua kalau melihat putra putrinya sudah layak dinikahkan, buru-buru carikan. Walaupun bukan zaman Siti Nurbaya, cari informasi. Apa teman, apa siapa saja. Gitu. Atau karena sudah dewasa, sekarang nggak usah dicariin, sudah nyari sendiri. Malah sudah lepas dari kabur melulu, yang lagi cari gitu. Ya udah, tapi diselektif oleh orang tua. Ya, yang 4 poin tadi yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bahaya miskin iman, miskin akhlak, maka dijaga dengan berumah tangga. Jadi hawa nafsu manusia bisa tersalurkan sesuai dengan syariat yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ini bagi syiahnya, fungsi sebagai laki-laki, bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki itu adalah pemimpin, pengayom bagi kaum wanita. Sengaja oleh Allah di derajatnya ditinggikan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu 'alaihim darajat. Maka di antara wanita tersebut, laki-laki tersebut diunggulkan derajatnya oleh Allah daripada perempuan. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai calon-calon pemimpin yang harus bisa membimbing, mengayomi, gitu kan, mengarahkan daripada wanita-wanitanya yang menjadi istri-istrinya. Gitu. Sekarang apa tugas perempuan? Tugas perempuan sesungguhnya adalah fasolihatu qanitatun. Wanita itu adalah yang baik, wanita yang saleh. Sehingga kata Rasulullah SAW, al-mar'atu salihah
ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Rasulullah memberikan gambaran yang luar biasa bahwa perhiasan dunia itu dunia perhiasannya banyak, tapi perhiasan sesungguhnya adalah wanita yang salehah. Maka apa gambaran wanita yang salehah? Definisinya adalah fasolihatu qanitatun hafidhah. Artinya wanita yang benar, salehah, taat kepada Allah dan bisa menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Bila mana suami berangkat kerja, maka dijaga dirinya, kehormatannya, termasuk hartanya, termasuk keturunannya. Itulah adalah wanita yang salehah. Jangan berkeluyuran. Kesempatan ini mah keluyuran. Atau kesempatan dikasih WA, dikasih Facebook, akses media, enggak keluar Pak Ustadz, tapi ada di kamar, tapi kan jaringan luas. Nah, ini juga harus dijaga oleh wanita yang salehah, dan jadilah wanita yang salehah. Kata Rasulullah SAW nih, Neng pengen ke surga kan, Neng? Pengen kan, Neng? Ibu-ibu pengen ke surga gak, Bu? Udah jelas, jangan ditanya Pak Ustadz, itu mah udah jelas. Udah jelas, pengen sebenarnya. Walaupun ya sama suami suka ngadat juga, pengen ke surga mah. Suka rewel juga pengen gitu. Berjamaahnya kedul juga, malas juga pengen ke surga mah, bener gak? Malam gapreh melulu juga pengen ke surga mah, bener gak? Apalagi yang rajin sholat, yang rajin mabok juga tanya, lo pengen ke surga gak? Pengen, bari gede, pengen. Walaupun sambil mabok, siapa yang gak mau? Nah, ada konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi wanita akan dibukakan pintu surga manapun. Tapi apa konsep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'atu, perempuan, tidak sholat khamsaha, apabila sholat yang 5 waktu. Tidak sholat khamsaha. Wa shomat syahraha, dan selalu ketika datang kewajiban tahunan berpuasa sebulan. Wa ata'at zawjaha, wa ata'at ba'laha, dan selalu taat kepada suaminya. Wa hasanat farjaha, dan selalu menjaga kehormatannya. Udkhuli bi aibabi, silahkan masuk pintu surga yang mana saja yang mau dimasuki, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang salehah, bagi wanita yang soleha. Tapi catatannya, sholat yang 5 waktu dijaga, Neng. Jangan sampai berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Puasa sebulan, dijaga puasa sebulannya, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, suaminya sudah ngasih isyarat, jangan dilanjutkan tuh puasa. Malah puasa harus izin dulu kalau mau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, walaupun digelitikin, dirayu, pokoknya ditampeleng we lah. Lelaki kayak gitu mah, suami kayak gitu mah. Suami yang kagak ngaji gitu mah ya, gitu godain istri lagi kodok istri. Bahkan punya apa namanya, istilah kata hadiah ya, bagi perempuan ada jeda istirahat kodok 15 hari gitu kan ya, yang 15 hari atau yang seminggu itu mah berapa itu ya, lazimnya lah seminggu perempuan ya, nanti dikodok. Terus suaminya pengen, apakah dilayani sementara sudah mepet, puasa yang berikutnya sudah mau datang. Nah itu mah wajib ditempelin suaminya, wajib ditempelin. Kenapa? Ya kurang ajar, gak tahu. Itu artinya ditempelinnya sama Allah, berarti dosanya ditanggung jawab sama suami. Itu dipaksa melulu istrinya, dipaksa padahal dia lagi kodok saum atau lagi melaksanakan puasa wajib. Kalau sunnah, nah justru dengan puasanya wanita tersebut jadi dosa. Kalau suaminya sudah gak tahan, itu karena jahe merah meureun eta mah yang pakai kolang kaling di bahaya gitu ya. Jadi jangan ya. Jangan kalau istri lagi kodok, tolong suami, para suami kita laki-laki harus tahu aturan ya gitu. Terus wanita ketika sunat, suaminya mau layanin dulu suami ya, insya Allah berkah itu mah berkah.
Itulah. Berikutnya maksudnya yang 4 puasa, yang kedua puasa, yang ketiga adalah taat kepada suami, taat kepada suami. Tapi selagi suami itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menjaga kehormatannya, diri keluarganya. Insya Allah kata Rasulullah SAW, tinggal pilih neng, tinggal pilih pintu surga yang mana. Kalau 4 poin tadi dilaksanakan ya. Mungkin itu saja nasihat nikah. Mudah-mudahan kita pengantin baru insya Allah calon, semuanya dianugerahkan oleh Allah sakinah, mawadah, warahmah, dan kita dasar melejatkan iman, melejatkan dia rasa lezat iman tadi 3 poin jangan sampai dilupakan. Selalu dekat kepada Allah, segala sesuatu karena Allah, dan membenci kemaksiatan, kemungkaran, seolah-olah kita membenci mau dilemparkan ke dalam api. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Bisa kira-kira bacaan itu? Bisa ya, karena sudah mari kita bersama-sama bukan mengijazakan, tapi mudah-mudahan dengan seru mengulang-ulang melekat di dalam jiwa kita, melekat di dalam diri kita, kita dekatkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala bencana. Amin. Bencana dari atas, bencana dari bawah, dari kanan kiri. Ya Allah, mudah-mudahan dengan selalu mengingatmu, dengan menyebut namamu, maka kebarokahan, keagungan namamu bisa menjauhkan kami semua, keluarga kami semua, lingkungan kami semua, bangsa kami semua dari malapetaka, dari bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan semoga dua insan yang akan menjalankan rumah tangga, ya Allah, dengan selalu menyebut namamu, dengan mujizat namamu, dengan karomat namamu, mudah-mudahan Allah turunkan rumah tangganya yang dibimbing dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikan sepat, ikan gabus, dibelinya di pasar. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Tukang hadroh di safar.
Pokok jurjal di desipian burun, wala burun liman juria bilisan. Bila mana pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Bila mana lidah melukai hati, kemana obat untuk dicari. Sebelum saya undur diri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada sahibul bait, kepada para sesepuh, para jamaah semuanya. Saya sampaikan banyak kekurangan, itulah kelemahan saya, yang benarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Allah hasanah, nasihat-nasihat kebaikan yang sama-sama kita dengarkan dari guru kita Ustaz